Setelah sekian lama dunia menghadapi rumitnya pandemi COVID-19 ini, dan pada akhirnya umat manusia menemukan titik terang dari hasil kerja keras para ilmuwan dengan ditemukannya vaksin COVID-19. Ditemukan vaksin COVID-19, negara-negara di dunia tidak terkecuali negara Indonesia lantas berbondong-bondong merencanakan akan mendatangkan vaksin-vaksin mulai pada 2021 mendatang saat sudah melewati segala uji klinis dan diproduksi secara massal. Tujuan utama dari diciptakannya vaksin ini adalah untuk membuat suatu kekebalan kelompok atau yang sering disebut herd immunity yang dapat menghentikan penyebaran dari pandemi. Namun diketahui dari 3 produksi vaksin diantaranya Sinovac, Sinopharm, dan CanSino hanya diuji cobakan pada kelompok usia dengan rentan 18 hingga 59 tahun saja. Dan dari itu dapat dipastikan di luar usia tersebut akan sebelum memperoleh vaksin. Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah penduduk Bali di luar usia 18-59 tahun atau usia pelajar terdapat dengan total 1.850.300 jiwa, yang artinya dari jumlah tersebut kurang lebih 42,24% penduduk Bali belum dapat divaksin. Angka tersebut belum memenuhi syarat herd immunity yang hanya dapat dicapai jika 80 hingga 90% populasi telah kebal terhadap penyakit. Lantas bagaimana nasib para pelajar? Pertama, saya merasa senang karena ditemukannya vaksin COVID-19. Tapi di satu sisi saya juga merasa agak kecewa karena yang diberikan vaksin COVID hanya usia 18 tahun sampai 59 tahun. Bagaimana dengan anak yang berada di bawah umur 18 tahun, misalnya anak umur 17 atau 16 atau seterusnya. Mungkin karena dalam data COVID itu terdapat 17% orang yang terkena COVID itu berada di bawah 17 tahun. Realitanya, berdasarkan dari sumber data Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19, Kota Denpasar menyebutkan bahwa pasien positif COVID-19 didominasi oleh usia produktif atau usia yang diuji cobakan vaksin tersebut antara 18-50 tahun, yaitu mencapai 80%. Dengan begitu, hal inilah yang mungkin diperhitungkan untuk menciptakan herd immunity dengan efisien, jadi memprioritaskan uji coba vaksin pada usia produktif dibandingkan usia pelajar. Lain dari itu, terdapat beberapa prioritas kelompok warga penerima vaksin diantaranya tenaga medis, pelayanan publik, termasuk TNI atau Polri sebanyak 3.497.737 orang. Tokoh masyarakat, agama, perangkat daerah atau kecamatan, desa, RT RW, dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.010 orang. Tenaga pendidikan PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat serta perguruan tinggi sebanyak 4.361.197 orang. Aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang, peserta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI sebanyak 86.622.867 orang, dan masyarakat umum dengan rentan usia 19 sampai 59 tahun sebanyak 115 juta dosis. Tetapi bersamaan dengan baru ditemukannya vaksin COVID-19 di Bali sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya seperti dari data zonasi risiko COVID-19 di Bali 25 Oktober menunjukkan hampir seluruh kabupaten di Bali sudah berada pada zona orange dan Kabupaten Buleleng sudah berada pada zona kuning. Immunity mungkin saja terwujud karena memang banyak yang terinfeksi COVID-19 pada usia 18-50 tahun. Jadi, jika mereka semua diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin, maka kemungkinan penyebaran COVID-19 akan menurun drastis. Ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan sebuah berita baik bagi para masyarakat di dunia. Semoga di saat vaksin tersebut sudah mulai beredar, pembagiannya berjalan lancar dan tetap sesuai rencana. Tetapi untuk saat ini, walaupun akan ada vaksin, tetapi kita harus tetap selalu hidup sehat dan bersih, memakai masker saat keluar rumah, dan selalu menerapkan physical distancing saat di tempat umum, karena seperti yang kita ketahui, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Della Puspita, Madya Padma, TV.